قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah mengangkat tentang keputusan dari Pak Deddy Mulyadi yang melarang para Khabib Ba'alawi untuk ceramah di masjid di wilayah Jawa Barat karena dinilai ceramah-ceramah dari para Khabib Ba'alawi itu nggak mutu kaum muslimin. Ya. Dan di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kisah di mana Pak Rizik Syihab yang sejak dahulu sudah memusuhi Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ya. Tapi sayang, seribu sayang kaum muslimin, ternyata masyarakat Jawa Barat itu lebih percaya dengan Pak Deddy Mulyadi daripada dengan para Khabib Ba'alawi. Ya, kita tahu Jawa Barat ini juga basisnya Pak Rizik Syihab. Karena markas dari Pak Rizik Syihab sendiri ya ada di wilayah Jawa Barat. Tapi sepertinya suara dari Rizik Syihab ini sudah tidak dianggap oleh warga Jawa Barat kaum muslimin. Ya. Coba kita simak ya, di sini ada video dari Pak Rizik Syihab yang bercerita tentang masa lalu ya, ketika dia berusaha untuk memerangi Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Walaupun Abi Tam sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam bangsa, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abi Tam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan, melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abi Tam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Abi Tam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyaplek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan, datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abi Tam dari tempat ini langsung meluncur ke Megabendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abi Tam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang, kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati.
Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib, saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abi Tam sudah cukup lanjut, saudara. Tapi semangatnya, saudara, nggak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng, saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit, saya tetap berangkat dengan Abi Tam, saudara. Kita berangkat ke sana, ya, ratusan preman sudah nunggu di pintu tol, saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol, mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI, saudara. Takbir. Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang ke perang. Takbir! Silakan sebutkan mau bagaimana jalan perang. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, sudah. Ya, kita nggak bakal mundur, sudah. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralinya jadi perang sampai di mana, sudah. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau Anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya ubah Anda walaupun kelebihan. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul. Saudara, kumpul preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000, selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara, gelar acara, dan malam itu, saudara, Abi Tam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara.
semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut, dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Dan di antara yang paling besar jasanya adalah almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Abitam. Mudah-mudahan itu menjadi pahala perjuangannya, pahala jihadnya, pahala yang akan membuat beliau insya Allah masuk ke dalam surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin ya, ini video lama kaum muslimin ya. Video ketika Pak Deddy Mulyadi masih menjadi Bupati Purwakarta ya. Dan sangat terlihat bahwa sejak dulu Pak Rizik Syihab ini sudah berusaha untuk menghancurkan reputasi dari Pak Deddy Mulyadi ya. Dihancurkan reputasinya dengan isu-isu agama. Disebut Pak Deddy Mulyadi pembuat berhala, ya, pelaku kesyirikan, bahkan sampai membawa nama Purwakarta yang tadinya kota santri menjadi kota berhala. Ya kami katakan kaum muslimin, perbuatan dari Pak Deddy Mulyadi yang membuat patung-patung, mengkultuskan patung-patung, membuat ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam itu tindakan yang salah, jelas salah, ya, jelas salah. Ditinjau dari syariat Islam itu jelas salah. Tapi mengapa ketika Pak Deddy Mulyadi diserang oleh Pak Rizik Syihab, tapi justru reputasi dari Pak Deddy Mulyadi ini semakin baik? Ya, kan semakin baik reputasinya. Yang tadinya bupati naik menjadi gubernur. Itu kan artinya reputasinya semakin baik. Sementara reputasi dari Pak Rizik Syihab itu semakin nyungsep. Buktinya apa? Meskipun Pak Rizik Syihab ini tokoh agama, kemudian basisnya juga di Jawa Barat, markasnya di Jawa Barat, punya banyak jamaah di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat juga mayoritas Islam, tapi ucapan Pak Rizik Syihab nggak didengar oleh masyarakat Jawa Barat. Coba, ya, kenapa bisa seperti itu kaum muslimin? Karena para Habib Ba'alawi itu orang-orang yang nggak jelas, orang-orangnya nggak jelas, ya. Ya coba, Pak Rizik Syihab menyebut Pak Deddy Mulyadi tukang buat patung, ya, tukang buat berhala, mengkultuskan berhala. Sementara para KB Ba'alawi ini sama kaum muslimin, sama. Makanya masyarakat ini sudah cerdas, nggak bisa dibohongi dengan isu-isu agama, dengan jualan agama. Kalau para KB Ba'alawi itu jualan agama. Bukan berdakwah lillahi ta'ala. Bukan berdakwah ingin mengentaskan masyarakat dari kesyirikan. Bukan. Mereka hanya ingin mengajak masyarakat lepas dari mengkultuskan patung-patung, mengkultuskan berhala-berhala yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi, menuju kepada mengkultuskan para tokoh Ba'alawi. Itu kaum muslimin. Tujuan mereka itu. Buktinya apa? Ya banyak buktinya kaum muslimin. Ya, coba para Ba'alawi mengkultuskan kuburan-kuburan keramat, di mana kuburan-kuburan keramat itu diklaim isinya sebagai para Habib Ba'alawi. Masyarakat di sana diajak untuk tawasul, minta-minta. Coba, apa bedanya dengan perbuatan Pak Deddy Mulyadi membuat patung, dikultuskan, ya, kemudian dibuat ritual-ritual? Sama dengan para Habib Ba'alawi. Ya,
Coba lihat kuburan-kuburan para Habib Ba'alawi, dibangun megah, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, ibadah, dan sebagainya. Nggak ada bedanya. Ya. Belum lagi gambar-gambar dari para Habib Ba'alawi dikultuskan juga. Ya. Kemudian ada juga video kaum muslimin. Ini video acara di haulnya sekumpul kaum muslimin. Ada orang yang jualan kalender, gambarnya Wan Sehon, orang gila yang dianggap wali. Itu juga dari kalangan Ba'alawi Wan Sehon itu kaum muslimin. Coba, tujuannya apa seperti itu kalau bukan untuk mengkultuskan Wan Sehon, orang gila dianggap wali? Hah? Coba, belum lagi kemarin juga ada sholat tarawih dari Ba'alawi. Di masjidnya ada gambar-gambar, yang kemungkinan juga itu gambar-gambarnya Ba'alawi. Bahkan sampai di depan tempat sujudnya ada gambar kaum muslimin. Coba, di masjid ada gambar. Bahkan di tempat sujudnya, di hadapan tempat sujudnya juga ada gambar. Itu apa kalau nggak mengkultuskan gambar? Coba, sama sudah. Sama-sama menentang syariat Allah dan Nabi-Nya. Sudah sama kaum muslimin. Sama. Ya. Jadi aneh kalau Pak Rizik Syihab berusaha menyerang Pak Deddy Mulyadi dengan isu-isu agama. Menyebut Pak Deddy Mulyadi pelaku kesyirikan, sementara mereka sendiri juga sama. Masyarakat ini kan semakin pintar kaum muslimin. Semakin pintar. Ya. Jadi dari sini sudah jelas, ya, sangat terlihat bahwa Ba'alawi, ya, terkhusus Pak Rizik Syihab di Jawa Barat itu sudah nggak diaminkan lagi. Kalau diaminkan, ya, seandainya Pak Rizik Syihab, para Habib Ba'alawi itu masih diaminkan masyarakat, maka Pak Deddy Mulyadi ini nggak akan menang kaum muslimin. Yakin nggak akan menang. Tapi dengan menangnya Pak Deddy Mulyadi, kemudian menjadi gubernur Jawa Barat, ini menunjukkan bahwa reputasi para Habib Ba'alawi ini semakin nyungsep kaum muslimin. Apalagi sampai kemudian Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang para Habib Ba'alawi untuk khotbah di masjid-masjid yang ada di Jawa Barat. Karena khotbahnya nggak mutu. Karena memang khotbahnya memang nggak mutu kaum muslimin. Kalau kita nyimak ceramah-ceramah dari para Habib Ba'alawi kan isinya dawir semua kaum muslimin. Dawir, nggak jelas. Ya. Dan kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin, ya, dakwah sunnah ini berkembang di Jawa Barat kaum muslimin, ya. Sehingga ketika nanti masyarakat Jawa Barat mendengarkan ceramah-ceramah, ya, ceramah-ceramah yang mereka dengar adalah ceramah-ceramah yang benar-benar mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada tuntunan syariat Islam yang hak, ya. Tidak seperti tuntunan dari para Habib Ba'alawi yang isinya cuma untuk mengkultuskan kelompok Ba'alawi saja kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.